Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Damayanti dengan NIM 2009257 dari Prodi Pendidikan Bisnis UPI 2020. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Operasi. Baik, dari semua pembahasan yang sudah dibahas, di pembahasan pertama ada konsep dasar dan perkembangan manajemen operasi, di mana manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input atau output. Kegiatan manajemen operasi dimulai dari input, proses, dan output. Manajemen operasi ada yang diproduksi secara massal, ada pula yang tidak. Ada juga yang namanya continuous process atau diproduksi secara terus-menerus seperti kartu undangan, dan ada juga yang diproduksi secara terputus-putus atau intermittent process seperti butik atau penjahit. Ada juga alasan mengapa kita harus mempelajari manajemen operasi, di mana kita bisa mengetahui proses memproduksi barang dan jasa, kemudian kita juga mengetahui kinerja seorang manajer operasi. Lalu ada tantangan baru dalam kegiatan manajemen operasi, dimulai dari globalisasi, perdagangan dunia, hingga ke transfer ide, produk atau uang yang mengalami kecepatan yang sangat tinggi gitu, dimana proses globalisasi sangat mempengaruhi kegiatan manajemen operasi karena banyaknya budaya asing atau hal-hal yang mempengaruhi kegiatan manajemen operasi tersebut. Kemudian dari perdagangan dunia, seperti yang kita tahu bahwa proses ekspor impor itu sangat benar-benar relatif tinggi dipengaruhi dari globalisasi tadi, sehingga mempengaruhi proses manajemen operasi. Ada juga prosedur dalam strategi operasi, di mana yang pertama itu ada analisis lingkungan, di mana maksudnya sebelum melaksanakan kegiatan manajemen operasi atau sebelum adanya manajemen operasi, kita harus membuat strategi dulu dari proses analisis lingkungannya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya dalam kegiatan manajemen operasi pembuatan batik, apakah sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu, apakah bakal menguntungkan jika kita bertempat di lingkungan yang seperti itu dalam proses manajemen operasinya gitu. Kedua, ada menentukan misi perusahaan. Jadi sebelum perusahaan memproduksi, di manajemen operasi juga perusahaan itu harus menentukan misinya terlebih dahulu, di mana misinya mungkin contohnya fokus kepada segmentasi ini supaya berkeuntungan yang benar-benar menghasilkan, seperti itu contohnya. Kemudian juga ada membentuk strategi, entah itu strategi utama ataupun strategi fungsional yang dapat meningkatkan produktivitas dan keefektif dan keefisienan dari manajemen operasi tersebut. Pembahasan yang selanjutnya ada peramalan atau forecasting, di mana peramalan atau forecasting itu merupakan seni untuk meramalkan masa depan atau untuk memperkirakan masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi prosesnya itu melibatkan pengambilan data di masa lalu. Kenapa sih harus ada forecasting ini? Karena untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Di pembahasan selanjutnya ada desain barang dan jasa. Menurut definisinya bahwa desain barang dan jasa itu merupakan setiap tindakan atau unjuk kerja dari suatu pihak ke satu pihak lainnya atau ke suatu pihak lain dengan berprinsip ketidakberwujudan gitu. Jadi si desain barang dan jasa ini merupakan suatu pekerjaan untuk mendesain barang dan jasa di kegiatan manajemen operasi gitu. Pembahasan selanjutnya ada perencanaan agregat, di mana menurut definisinya dapat disimpulkan bahwa perencanaan agregat itu merupakan suatu pendekatan kuantitas dan produksi barang atau jasa dalam waktu jangka pendek, dimulai dari waktu 3 sampai 8 bulan. Tujuannya sendiri itu ada untuk meminimalisir biaya dan menekan tingkat persediaan. Terakhir ada manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas itu merupakan tindakan untuk mengawasi tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan dari produk, barang, dan jasa yang diproses dari manajemen operasi kita. Seperti itu. Terus kemanfaatnya ada lebih memahami kebutuhan pelanggan, terus membantu dan organisasi juga. Kemudian
Elemen kualitas juga ada yang namanya dimensi kualitas produk barang. Yang pertama ada kinerja, fitur, ada kehandalan, ada kesesuaian, ada daya tahan, ada pelayanan, ada estetika. Dapat saya sampaikan mengenai rangkuman dari semua pembahasan yang pernah saya pelajari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.